Nah, sekarang kita andaikan. Aduh, ibu bercerita kan. Apa kita misalkan penjualan itu adalah variabel dependent atau berarti variabel terikat, dan promosi dan riset itu adalah variabel yang bebas. Maksudnya kita mau cek kira-kira ada pengaruh tidak promosi dan riset itu terhadap penjualan. Riset itu contohnya misalnya kalau saya mau menjual rokok lagi tuh, kira-kira sudah 12 tuh harus dirubah kemasan kah atau tidak, kan udah melakukan riset, cek dulu di lapangan gitu, kira-kira yang banyak minum isap rokok ini siapa. Misalnya kalau ternyata di Sumba Timur yang paling banyak isap rokok adalah perempuan, otomatis orang akan berpikir mari kita rubah sudah ini bungkusan ini sudah 12 tuh jadi pink. Kenapa? Karena banyak perempuan, ternyata itu bisa memancing tuh. Nah, jadi kita mau melihat sekarang. Kita mau melihat apakah promosi dan riset itu bisa mempengaruhi penjualan. Nah, kalau bahasa kita seperti itu, secara otomatis di bayangan kita akan berpikir, oh berarti penjualan itu adalah variabel dependent. Kenapa? Karena dia itu variabel yang dipengaruhi. Dipengaruhi oleh apa? Oleh promosi dan riset. Nah, jadi sedangkan promosi dan riset adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi kalau ada ballpoint dan kertas, pinjam. Ada kertas, bukunya Imam itu. Riset dengan apa sih? Kau juga kadang jangan bikin saya emosi. Jadi kalau ibaratnya kalau kita menggambarkan persamaan ya teman-teman, pasti dia jadi seperti ini. Penjualan sama dengan, jangan lupa harus ada yang namanya konstanta. Konstanta tuh bolehlah kita simbolkan dengan beta 1. Ditambah, kenapa harus tambah? Tidak kurang, tidak apa, karena ini baru permodalan awal. Ekonometrika selalu mengasumsikan semuanya itu dengan bernilai positif. Entahlah nanti setelah diolah hasilnya negatif, mungkin kita tidak tahu kan. Ini baru asumsi kita. Terus kemudian koefisiennya promosi berarti beta 2 toh. Imam kau ini kenapa imamnya? Promosi. Ditambahkan lagi dengan koefisien untuk variabel berikutnya yaitu beta 3 riset. Jangan lupa ekonometrika tuh harus selalu yang namanya galat atau error term. Nah, sekali lagi setelah model ini jadi, ini belum sempurna. Langkah berikutnya adalah lihat baik-baik dia ini datanya tipe data apa. Cross section itu simbolnya apa kemarin biasanya? I. Jadi harus ada penjualan I, promosi I, riset I, error I. Yang maksudnya adalah penjualan pertama, penjualan ke I berarti penjualan pertama, penjualan ke I ada penjualan kedua, ada penjualan ketiga, ada penjualan keempat dan seterusnya. Promosi pertama berapa, promosi kedua berapa, promosi ketiga berapa, kayak gitu. Jadi ini ya. Nah sekarang langkahnya ya, kalau ini kan variabel yang variabel independennya itu lebih dari 1. Jadi itu namanya adalah apa? Regresi berganda. Jemput sedih nah Helena. Kan harus sederhana Helena, makanya datang dong kemarin. Oke. Ini Oke, penjualan. Nah, sekarang kalau saya mau olah ini, langkah pertama sebelum saya mengolah data, langkah pertama adalah saya akan mencoba dengan yang namanya uji asumsi klasik ya. Asumsi klasik itu ada uji normalitas. Terus ada uji multi. Ada uji auto, kemudian ada uji hetero. Di sini saya tidak ajar ya teman-teman ya. Saya kasih tunjuk di sini. Kan yang penting saya cuma maksud sampai di sini itu loh. Untuk uji normalitas, astaga naga ini bukan saya yang buat, ya kakak.
Kapan saya kasih robek kata kapan coba? Ada bukti nih Bu, ada rekam. Lanjut Ibu, lanjut. Yang mana Ibu? Ini masalah pertama ya. Yang berikutnya adalah kita uji normalitas. Mana di sini? Di belakang kayaknya. Nah, ini dia. Uji normalitas ini menggunakan yang nama uji Jarque-Bera, uji JB ceritanya. Dan langkah-langkahnya ada di sini, teman-teman. Tapi teman-teman, sebelum teman-teman melakukan ini, teman-teman harus meregres datanya terlebih dahulu. Meregres datanya ini supaya apa? Supaya keluar nilai residunya. Maka langkah pertama